gila, ini aku udah mati, aku udah gak bisa berbuat pahala, aku gak bisa mengumpulkan amal-amal lagi, aku udah akan masuk surga apa neraka ya. Dan ngejelepnya lagi, aku gak bisa kembali lagi ke dunia untuk mengulang. Sedangkan aku ragu di titik itu, aku ragu banyak amalan-amalan yang gak maksimal aku lakukan, banyak dosa-dosa yang masih banyak aku lakukan, banyak kekurangan yang ada di diriku. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Sudah lama banget aku tidak hadir di channel ini. Apa ya, lebih ke istilah mungkin sharing time gitu teman-teman. Aku juga mohon maaf, antara 2022-2023 itu aku hanya hitungan jari yang bisa ngupload di channel ini. Tapi aku minta maaf karena memang aku nggak bisa secara kemudian masih memprioritaskan ini konten ini teman-teman di YouTube channel ini, karena di 2022 itu banyak permasalahan dan kemudian tuntunan, amanah dan lain sebagainya. Tapi aku usahakan 2023 ini lebih kemudian aktif ya di channel ini teman-teman. Kalau biasanya aku kasihkan sama di channel ini mungkin lebih ke mungkin lebih ke gunung gitu teman-teman. Tapi ini ada juga ada sharing time-nya juga. Apa yang akan aku berikan kepada teman-teman di sini, insya Allah itu filter, insya Allah itu dari sebuah skala banyak prioritas, punya pilihan yang dibuat di hari tertentu itu kemudian aku berikan kepada teman-teman. Semoga ini juga bisa bermanfaat lah bagi teman-teman. Di beberapa waktu kita tahu bahwasanya manusia itu sendiri teman-teman, manusia itu siklus kehidupannya setiap hari dia akan mengalami yang namanya perkembangan yang dimana perkembangan ini dia lalui dari berbagai banyaknya luka, berbagai banyaknya pilihan hidup yang harus dia tempuh, baik itu masalah hidup yang begitu berat dan berbagai sedihan hati yang dilaluinya. Nah, perkembangan ini yang membuat manusia itu menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya. Hanya saja ketika kemudian kita tidak mengalami proses ini dalam hal tidak baik, maka efeknya itu di masa depan, ya kan? Ada di masa depan. Masa sekarang itu menentukan bagaimana nanti kita di masa depan akan jadi seperti apa. Kalau kita banyak-banyak santai-santainya, ya lihatlah kemudian efeknya ketika di masa depan kita banyak penyesalan yang akan terjadi. Tapi beda banget kalau kita berusaha nih, ketika kita ada di masa muda sekarang, kita memaksimalkan potensi yang ada. Tentu di masa depan pun kita dapat menikmati apa yang kemudian kita peroleh. Meskipun itu dalam hal perolehan itu banyak pengorbanan yang dilakukan. Karena aku yakin yang aku sebutkan tadi, bahwasanya manusia ini selalu berkembang, maka perkembangan ini sangat menarik untuk kita bahas. Nah, ini yang kemudian aku dapeti teman-teman selama aku berkembang, selama aku berproses tentu menjadi lebih baik. Banyak hal kejadian yang mungkin itu bermanfaat bagi teman-teman, mungkin itu jadi pertimbangan teman-teman ketika memilih kehidupan bagiku ini baik. Tapi kalau sudut pandang teman-teman itu nggak setuju, ya silahkan. Ya, ini hanya kemudian sudut pandang saya yang selaku kemudian manusia yang masih berproses. Di sini aku mau bercerita tentang mimpi. Yang mimpi ini kali ini mungkin ada yang berpendapat, oh mimpi itu nggak boleh diceritakan gitu. Cukuplah kemudian Allah dan kamu doang yang tahu. Tapi kalau itu bermanfaat dan perlu bagiku ini sangat-sangat baik, kayaknya ini perlu di-sharingkan biar buat jadi reminder yang lainnya. Dan ini bisa jadi kemudian ini terlepas dari mimpi itu dari siapa ya, karena mimpi itu ada datangnya dari Allah dan dari kemudian setan. Tapi bagiku ini efeknya baik banget bagi diriku. Nah, semoga ini dari Allah SWT. Nah, di sini mimpi ini ya teman-teman menceritakan tentang latar belakang kemudian konflik yang terjadi di antara dua kubu. Nah, di situ di kubu itu ada aku itu salah satunya. Nah, tentu kubu yang satu ini ada aku ini kubu kubu kebaikan ya mungkin ya. Insya Allah itu kubu kebaikan, di mana kemudian aku membela mati-matian kubu ini karena kemudian di sana ada keluargaku, di sana ada orang-orang yang aku cintai. Ya, ini ibarat seperti perang mungkin ya. Nah, di kubu aku ini teman-teman, ketika kemudian aku mencintai sahabat-sahabatku, orang terdekatku di sini teman-teman, aku membela kubu ini teman-teman. Suatu momen adanya konflik terjadi di antara dua kubu ini, terjadilah kemudian perang ya gitu. Maka aku membela apa yang menjadi kebenaran hak itu bagiku. Ketika konflik terjadi, aku harus merelakan orang-orang terdekatku dan keluargaku di sini. Aku harus kemudian mengorbankan agar mereka itu bisa melanjutkan hidup, agar mereka itu bisa selamat di kejadian suatu hal di mimpi itu. Mereka ini setelah itu harus pergi. Syarat untuk bisa mereka itu bebas, aku harus mengorbankan suatu hal besar dalam momen itu. Waktu itu pengorbanannya adalah nyawaku sendiri.
nyawaku sendiri ini pengorbanannya, gila gitu loh, kayak superhero aja ya gitu di film-film ini. Nah ketika waktu itu teman-teman, ketika waktu itu aku dituntut untuk mengorbankan diri. Waktu itu aku harus menutup akses jalan itu agar kemudian orang-orang terdekatku ini bisa lewat, bisa bebas. Jadi aku harus kemudian mengorbankan diri dengan nyawaku sendiri. Bukan lebih ke bom bunuh diri ya, kok ngeri banget gitu. Tapi akan ada benda meledak di tempat aku berpijak di situ. Di situ semua orang-orang yang terdekat bagiku itu semuanya melihat aku. Waktu itu aku penuh dengan keyakinan, aku bilang nggak apa-apa, ini adalah cara agar ini aku bisa berjuang buat kalian semua. Waktu itu aku senyum gitu, meskipun dalam hati, ini adalah akhir hayatku dong, ini adalah akhir dari hidupku. Tapi aku tetap senyum wajah itu, meskipun hatiku agak-agak ragu-ragu. Dan di saat momen waktu tempat itu akan meledak ya gitu, aku lebih ke takut, cemas dan lain sebagainya. Aku bilang di waktu itu, hidupku akan berakhir, amalku akan berhenti ntar lagi. Setelah ini aku nggak bernafas lagi. Setelah ini aku udah nggak bisa melihat dunia ini lagi. Setelah singkat waktu ya, aku merenung ketika kemudian meledak, plek gitu. Ledakan itu tidak terasa sakit bagiku, nggak terasa sakit sedikit pun. Langsung semuanya kayak tiba-tiba udah nggak ada gitu, kayak hitam. Nah ini disinilah kemudian momen-momen penting bagiku yang pengen aku sharingkan sama teman-teman. Ketika kejadian meledaknya terakhir kali aku berpijak di dunia waktu itu, di mimpi ya, tiba-tiba aku tuh bertanya di dalam ledakan itu, apakah sebentar lagi aku akan hidup lagi? Apakah benar apa yang selama ini Allah janjikan akan ada dunia selanjutnya? Atau jangan-jangan hanya gelap gulita dan gak ngapa-ngapain? Dalam batinku ketika ledakan itu terjadi, gak kejadian lama setelah ledakan itu, tiba-tiba kemudian dari awalnya hitam kayak seperti hanya sekian berapa detik, tiba-tiba kemudian ada jalan nih langsung. Ketika kemudian aku melihat jalan itu, aku tuh langsung kayak bilang, ya Allah, ternyata bener nih ada jalan gitu. Aku takut dong, jalan yang sangat tandus waktu itu, nggak ada apa-apa, nggak ada pohon dan lain sebagainya, hanya sebatas jalan doang. Karena waktu itu aku berjalan seakan-akan ada yang membawa aku kepada suatu tempat yang saat itu aku melihat alam lain waktu itu. Mungkin lebih ke dunia waktu itu, dunia yang kemudian aku lihat aku pernah ada di sana. Karena ini mimpi mungkin agak aneh ya gitu. Disitulah kemudian aku kayak seperti diantar, kemudian aku tempat dudukan di suatu tempat di situ. Kemudian aku berdiam diri, berdiam diri di situ. Disitulah aku berpikir. Disitulah aku merenung banyak. Ketika aku berpikir tentang apakah aku masuk neraka atau surga ya? Nah gila, itu overthinking banget di waktu momen itu. Istilahnya kalau kita bilang, mungkin itu ada dalam alam ketika kita udah mati ya mungkin. Gila, ini aku udah mati. Aku udah gak bisa berbuat pahala. Aku gak bisa mengumpulkan amal-amal lagi. Aku udah akan masuk surga apa neraka ya? Dan ngejelepnya lagi, aku gak bisa kembali lagi ke dunia untuk mengulang. Sedangkan aku ragu di titik itu, aku ragu banyak amalan-amalan yang gak maksimal aku lakukan. Banyak dosa-dosa yang masih banyak aku lakukan. Banyak kekurangan yang ada di diriku. Apakah aku akan langsung masuk surga? Aku yakin di situ, oke, aku tuh mati dalam keadaan Islam waktu itu. Tapi di suatu momen aku tuh takut banget yang namanya neraka, teman-teman. Dan aku gak pengen, aku kayak jedek, gimana pertanggungjawabanku dan gimana apa yang akan aku omongin nih kepada penciptaku nih. Ternyata yang selama ini, ternyata ini benar-benar ada alam ini. Dan ketika waktu itu aku bilang, apa aku benar-benar masuk surga ya Allah? Apakah aku pantas menjadi hambamu? Gila, di tempat itu aku nggak ada siapa-siapa, cuma diriku teman-teman, cuma diriku, nggak ada siapa-siapa. Terbayang-bayang mungkin ada seseorang yang akan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaanku. Mungkin dalam konteksnya Islam itu adalah malaikat, teman-teman. Ketika kemudian udah kita meninggal ya dari dunia itu. Tapi itu sebelum datang gitu sosok itu, aku bingung, aku takut, ya Allah, aku nggak bisa mengulang lagi dunia. Seakan-akan aku bilang, ada waktu lagi, ada momen lagi, aku pengen untuk mengulang kembali masa kehidupan dunia agar aku bisa lebih baik lagi. Tapi ini udah terjadi, udah terlambat bro, lu udah terlambat. Batinku waktu itu bilang,
dalam mimpi itu kamu udah terlambat, kamu udah meninggal, kamu udah di alam lain, masa di duniamu udah usai. Singkat waktu, ketika kemudian beberapa waktu itu tiba-tiba teman-teman, aku di situ terbangun. Ketika aku di momen-momen puncak itu, aku terbangun. Aku bangun. Ini mimpi ternyata. Aku sujud syukur dan bersyukur, ya Allah, terima kasih Allah telah memberikanku, dan terima kasih udah mengingatinku. Aku hanya bilang kepada ini teman-teman, karena ketika aku berniat ingin aku sharingkan di channel ini. Kenapa? Itu masa yang akan datang lagi teman-teman. Seorang muslim yang kemudian percaya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW sebagai utusannya, maka kita akan melalui yang namanya fase di mana alam barzakh, fase alam kubur itu teman-teman. Dan itu jadi peringatan bagiku ketika was-was tentang amalanku, was-was ketika apakah aku masuk surga langsung atau masuk neraka dulu nih. Nah, disitulah momen ketika teman-teman mendengar video ini, teman-teman itu renungkan kembali. Ketika bayangkan teman-teman ini di posisiku yang di mimpi itu. Posisi ketika kita nanti di suatu titik momen ini, ketika kita udah meninggal, kita berpikir, aku pengen kembali ke dunia. Aku pengen kembali ke dunia, mengulang kesalahan, mengulang berbagai kehidupan di dunia ini agar aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku pengen memperbanyak amalanku di dunia ini. Aku pengen memperbanyak amalanku yang bisa mengantarkan aku tenang nanti di akhirat nanti. Itu yang diinginkan pada fase itu loh teman-teman. Dan apa yang dirasakan waktu mimpi itu nyata banget teman-teman. Dan kesempatan kedua itu ada ketika kemudian aku tuh bangun dari dunia mimpi itu. Ketika aku hadir di bumi lagi, begitu besarnya Allah sayangnya kepada hamba ya, waktu itu kepada aku, dan begitu besarnya Allah waktu itu ngasih peringatan bagiku. Karena mungkin dari satu momen aku mungkin agak lalai ya gitu, lalai dalam ibadah dan lain sebagainya. Jelek banget mimpi ini teman-teman. Tapi mungkin teman-teman gak merasakan. Tapi coba bayangkan ketika teman-teman ada di fase itu. Fase yang benar-benar terjadi, bukan di dalam mimpi ya teman-teman. Tapi fase benar-benar terjadi dan pikiran kita berpikir ketika kemudian kita udah di alam lain, kita ada di alam kubur, kita pengen seakan-akan kembali ke dunia. Dan ini cerita-cerita yang sering kita dengar di Al-Hadis, di Al-Quranul Karim teman-teman. Bagiku ini catatan yang pembuka yang paling bagus banget di 2023, yang harus kemudian aku berpikir ini hidayah yang kemudian harus aku lebih baik nih ke depan. 2023 ini bukan waktunya untuk bersantai-santai lagi, tapi waktunya untuk mengalami yang namanya perubahan yang bukan dari kita tuntut apa yang ada di sekitar kita, tapi perubahan yang akan kita tuntut nih pada diri kita sendiri nih, dalam hati kita sendiri. Ketika Allah tuh sering bilang kepada kita dalam Al-Quran, dan Rasulullah selalu bilang kepada kita dan melalui hadisnya, jadilah kamu sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang dalam artian bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat juga nantinya untuk di akhiratmu kelak. Maka teman-teman, aku nggak mau terlalu banyak dalil teman-teman, tapi di situ momen yang aku ceritakan tadi, semoga itu jadi peringatan dan jadi reminder booster ya bagi teman-teman di sini semuanya untuk lebih berhati-hati dalam memilih hidup ini. Pikirkanlah kemudian apa yang akan lakukan, dan itu apakah berdampak untuk akhirat atau tidak. Maka sebagai terakhir dari aku, ingin aku sampaikan di akhir sesi ini teman-teman kepada kalian semua. Waktu itu ada seorang Kiai Syamsuddin Ramadan An-Nawawi, waktu itu kalau nggak salah teman-teman, beliau berkata, janganlah kemudian kita disibukkan pada sesuatu yang Allah sudah pastikan, yang Allah ini udah berikan garis takdirnya pasti. Misal kemudian contoh jodoh itu udah Allah pastikan kemudian ada teman-teman. Terus rezeki udah pasti nih Allah kemudian berikan kepada teman-teman. Nah di sini sudah suatu pasti, dan kita jangan terlalu terfikirkan pada kita disibukkan terlalu banyak pada suatu yang udah pasti. Tapi sibuklah kita pada apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita pilih di dunia. Jangan sampai itu akan merusak kebahagiaan akhirat kita. Itu yang dapat aku sharingkan kepada teman-teman, dan semoga kemudian bermanfaat.
Jika kalian tidak suka video ini ya dislike, atau kalian jika suka like gitu. Kemudian kalian ada kritik dan saran yang membangun, mungkin bisa kalian kemudian tulis di kolom komentar. Dari aku sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.